Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video kali ini saya mau jelaskan fisika kelas 12 ya. Untuk prediksi UNBK 2019 yang terbaru, ada soal-soal hostnya. Pastikan tonton dari awal sampai akhir semuanya. Bagian pertama ini saya akan jelaskan ada 4 soal ya, tentang dinamika rotasi, gerak parabola, dan juga ada tentang hukum Kepler. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa kalian subscribe dan dukung terus channel ini ya, supaya tercapai 1 juta subscriber di tahun ini. Dan telah diluncurkan fitur terbaru yaitu Bimbel Smart Plus, di mana kalian bisa menikmati video tanpa ada iklan dan mendapatkan video pembahasan terbaru tentang materi-materi tertentu dengan investasi yang sangat terjangkau. Kalian bisa cek di deskripsi video berikut ini ya. Untuk prediksi UNBK 2019 secara lengkap kalian bisa dapatkan di Bimbel Smart Plus. Karena memang seluruh pembahasan prediksi UNBK ini sebenarnya hanya dibahas di Bimbel Smart kelas offline saja. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Pernyataan yang berlaku pada gerak melingkar beraturan. Nah, ini ada 4 pernyataan ya. Yang pertama, kecepatan sudutnya tetap omega. Kecepatan linearnya berubah, ini benar ya. Kecepatan linear berubah, ini maksudnya arahnya yang berubah ya. Karena yang namanya benda bergerak melingkar itu omeganya tetap. Nah, V-nya berubah-ubah nih. Ada yang ke sana, ketika di posisi sini dia V-nya ke bawah, posisi ini V-nya ke kanan gitu ya. V-nya ke atas. Jadi selalu tegak lurus dengan arah jari-jarinya. Lalu yang kedua, kecepatan sudut dan kecepatan linear arahnya berubah. Jadi kecepatan sudut arahnya itu ya selalu berlawanan jarum jam atau searah jarum jam aja ya. Salah ini. Kecepatan sudutnya tetap. Lalu kecepatan sudut dan kecepatan linear arahnya tetap salah ya, karena kecepatan linear berubah. Percepatan sentripetalnya AS adalah omega kuadrat kali R dan gaya sentripetalnya M kali V kuadrat per R, itu benar ya. Jadi F adalah M kali AS ya, dimana AS-nya itu tadi omega kuadrat kali R, dan kalian harus tahu V adalah omega kali R ya. Omega itu adalah 2pi kali F atau 2pi per T, sama aja ya. Jadi ini bisa diganti jadi V per R kuadrat kali R atau M V kuadrat kali R gitu ya. 4 benar, 1 dan 4 ya. Jawaban yang paling tepat 1 dan 4 itu yang C. Nomor 2, diberikan sebuah batang tipis homogen dengan panjang 3 meter. Masanya 180 gram, berputar dengan poros di pusat massa seperti pada gambar. Jadi ini di tengah ya kan. Di tengah. Nah, jika poros diputar digeser ke kiri sejauh 0,5 meter. Jadi panjangnya 3 meter digeser 0,5 meter. Kurang lebihnya di sini gitu ya. Ini jadi 1 meter, 0,5 meter, ini 1,5 meter. Karena 3 meter kebagi 2 dulu ya kan. Maka besar momen inersia batang menjadi, nah ini kalian harus tahu nih. Batang kalau diputar di pusat atau di tengah adalah 1/12 inersianya ya, M kali L kuadrat. Nah sekarang digeser, berarti I0 mula-mulanya di tengah tambah MD kuadrat. Ini teorema sumbu sejajar ya, dimana D adalah pergeserannya, pergeseran pusatnya. Dari pusat, dari tengah ke luar itu berapa kalinya L gitu, berapa jauh. Nah ini bisa langsung kita masukkan, I-nya adalah, I0 adalah 1/12 ML kuadrat ya kan, ditambah M kali D. Nah, D-nya itu adalah pergeserannya, ya kan? D kuadrat. D-nya adalah pergeserannya. Jadi ini 1/12 kali M. M-nya berapa? 0,18 ya. Kali L. L-nya 3 meter. Tambah 0,18 kali pergeserannya tadi 0,5 di kuadrat. Gitu ya. Ini kalian tinggal hitung. 1/12 kali 0,18 kali 3 kuadrat. Tambah 0,18 kali 0,5 kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah 0,18, satuannya kilogram meter kuadrat. Ini adalah momen inersia di titik B misalkan ya, ini titik A. Oke. Semakin ke pinggir dia pasti inersia makin besar nih, karena beban yang ditanggung untuk berputar semakin banyak. Nomor 3 tentang gerak parabola ya. Bila bola dilempar dengan kecepatan awal 10 meter per second, jadi V0-nya 10 meter per second, ada sudut elevasi 37 derajat,
Nah, ditanya ketinggian bola saat dilempar, ini Y0 gitu ya. Ketinggian bola saat dilempar ini adalah Y-nya 3 meter, tinggi ring, jaraknya 7,2 meter, X-nya. Nah, ingat ya, gerak parabola di sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X itu berlakulah V0X, V0 kali cos alfa, V0Y-nya adalah V0 kali sin alfa gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari dulu. V0X-nya adalah 10 kali cos 37, yaitu 8 ya, meter per second. V0Y-nya adalah V0 kali sin alfa gitu ya. Jadinya 6 meter per second. Nah, berikutnya datanya adalah X. Kita bisa hitung nih. Waktunya dari X ya. X adalah 7,2 meter, V0X-nya 8 kali T. Dapat nih waktunya 0,9 detik. Nah, ini dipakai untuk ngitung Y-nya, ya kan? Ketinggian awal, Y0. Rumusnya adalah Y sama dengan Y0 tambah V0Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat ya. Y-nya adalah 3 meter, Y0 yang ditanya, V0Y-nya 6 ya kan, kali T-nya 0,9 kurang gravitasi kalau nggak dikasih tau 10 ya. T-nya kan 0,9. Oke, ini cuma hitungan matematika biasa ya. Hasilnya adalah 1,65 meter. Jadi ketinggian awalnya adalah 1,65 meter. Ingat nih, hukum rumus-rumus parabola hanya seperti ini. V0, lalu X sama Y. Lalu tambahan di sumbu Y-nya, VY adalah V0Y min GT. Ya, ini cuma tambahan satu aja. Udah cuma 3 ini sama titik maksimum, ya kan? Titik maksimum, titik tertinggi, VY-nya adalah 0. Nah, itu data khususnya ya, di titik maksimum itu di sini. Dia hanya berlaku V0X saja, karena V0Y-nya 0. Oke, lanjut ya, soal nomor 4 tentang hukum Kepler. Dua planet X, Y mengorbit matahari. Perbandingan jarak planet X dan Y terhadap matahari adalah 1:4. Periode X-nya 80 hari, maka periode Y-nya berapa ya? Hukum Kepler tentang gravitasi ya. Nah, ini T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3 ya. Jadi dia berbanding lurus antara kuadrat periode dengan jaraknya masing-masing ya terhadap matahari. Nah, X-nya udah ada 80 hari ya, dalam hari aja nggak apa-apa. Lalu TY nggak tahu. Nah, RX sama RY-nya udah ada 1/4 ya, pangkat 3. Nah, ini mau nggak mau kita harus pangkat 3 dulu ya. 80 kuadrat bagi TY kuadrat sama dengan 1/64 gitu kan. Jadi TY kuadratnya adalah 64 kali 80 kali 80 ya. Nah, TY-nya akar dari semua ini. 64 kali berarti 6400 gitu ya. Berarti 64 kali 10. Ya, atau 640 hari. Ya, ini nggak susah ya. Yang C jawabannya hukum Kepler antara planet dengan orbitnya dengan matahari. Semoga membantu ya. Pas soal pertama, jangan lupa kalian subscribe juga follow Instagram kita juga @bimbel_smart untuk lihat informasi terbaru tentang Bimbel Smart Plus ada di Instagram dan juga YouTube kita. Thank you for watching semuanya. Bimbel Smart, your smart and learning solution.